Sama. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di bagian kedua dari diskusi kita terkait pembelajaran mendalam. Dan di bagian dua ini kita akan fokus pada perencanaan pembelajaran mendalam. Perlu kita ketahui bahwa di perencanaan pembelajaran mendalam ini nanti kita akan mengenal yang namanya pengalaman belajar. Di dalamnya ada uh, level ya, memahami, kemudian mengaplikasi, kemudian merefleksi. Ya, dari tiga ini kita akan kupas. Yang pertama pada level memahami. Level memahami itu Bapak Ibu bisa memasukkan tiga pengetahuan, yaitu esensial, aplikatif, nilai, dan karakter. Contoh misalnya untuk pengetahuan esensial di bidang bahasa, itu Bapak Ibu masukkan kosakata tata bahasa dasar terkait wacana yang akan dibelajarkan, yang akan didiskusikan. Nah, kemudian untuk pengetahuan aplikatif, juga contoh di bahasa, misalnya untuk pembelajaran teks laporan, maka siswa perlu tahu ya konsep atau teori terkait dengan teks laporan itu. Misalnya bagaimana ya cara ya menggunakan teori itu untuk menulis teks laporan. Nah, itu di sini disampaikan konsep teori langkah-langkahnya. Kemudian nanti di langkah berikutnya siswa praktik. Nah, kemudian untuk pengetahuan nilai dan karakter, misalnya di dalam bahasa itu juga diberikan mengapa bahasa itu penting ya, misalnya untuk membangun hubungan baik, menghindari konflik. Nah, itu ada di level memahami. Pada level kedua, yaitu level mengaplikasi, itu di sini ada kegiatan pendalaman pengetahuan. Jadi dari pengetahuan yang sudah didapatkan pada level memahami, ini diaplikasikan di sini dengan cara memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkannya ke situasi baru, pengalaman lain, dan bidang ilmu yang berbeda. Untuk tahap berikutnya atau level berikutnya yaitu merefleksi. Nah, pada level merefleksi ini, peserta didik mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu setelah melalui pembelajaran, gitu ya. Nanti di sini siswa mampu memotivasi dirinya sendiri, mampu merefleksikan terkait pencapaian tujuan pembelajaran. Dia tahu ya, saya sudah bisa apa, saya belum bisa apa, gitu ya. Oke, dan ini contoh-contoh kegiatannya, menyampaikan motivasi belajar, penilaian diri terhadap capaian tujuan pembelajaran, kemudian mampu meringkas pembelajarannya, gitu ya, dan seterusnya. Ini ada di merefleksi. Jadi ada tiga pengalaman belajar di pembelajaran mendalam ini. Yang pertama memahami, mengaplikasi, lalu merefleksi. Ini didasarkan dari taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Disederhanakan langkah-langkahnya di pembelajaran mendalam ini. Di pembelajaran mendalam ada yang disebut dengan kerangka pembelajaran, nanti kita praktik ya setelah ini Bapak Ibu ya. Itu pada label praktik pedagogis isinya apa? Isinya adalah pendekatan Bapak Ibu pakai ya. Misalnya di sini pendekatannya scientific approach, kemudian di dalamnya guru memilih pembelajaran inquiry gitu ya. Boleh juga pembelajaran berbasis project, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif ya, ini pendekatan ya. Lalu ada STEM gitu. Nah, isinya itu ya, berarti praktek pedagogis isinya pendekatan, model, kemudian mungkin strategi pembelajaran yang Bapak Ibu ambil atau metodenya itu ada di sini, seperti itu. Yang berikutnya adalah ada juga kemitraan pembelajaran. Di kemitraan ini lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah, masyarakat. Bapak
Untuk kemitraan pembelajaran, contoh ya, pembelajaran IPA itu akan, guru IPA untuk topik-topik tertentu dia akan, berdiskusi dengan, guru mapel lain. Nah itu kemitraan pembelajaran di lingkungan sekolah. Kemudian di luar sekolah, apakah guru tersebut berdiskusi dengan MGMP, dengan mitra profesional terkait dengan topiknya, dengan dunia usaha dan sebagainya. Dengan masyarakat, dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua dan komunitas tertentu gitu ya. Nanti kita ada contohnya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah lingkungan pembelajaran. Budaya belajar yang berkembang di sekolah itu seperti apa gitu ya. Kemudian ruang fisik ya, sekolah, halaman misalnya atau ruang-ruang yang ada ruang musik, ruang ruang perpustakaan gitu ya. Lalu ruang virtual, kalau Bapak Ibu memakai hybrid misalnya atau platform-platform tertentu di sekolah tersebut. Kemudian pemanfaatan digital ketika Bapak Ibu menyusun perencanaan, maka Bapak Ibu menggunakan platform digital tertentu, kemudian waktu pelaksanaan pembelajaran, waktu assessment, misalnya pakai Google Form misalnya ya. Nah itu pemanfaatan digital atau pakai Padlet misalnya ya. Nah, prinsip-prinsip yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, yang pertama yaitu dalam PM ini Bapak Ibu yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan itu tidak harus berurutan. Jadi tidak harus mindful dulu, selesai. Kemudian joyful selesai, meaningful selesai. Tidak begitu Bapak Ibu ya. Tidak harus berurutan. Jadi bisa berkali-kali terjadi ya, naik turun begitu, tidak masalah. Kemudian sintak, bagaimana sintak misalnya di inquiry itu diintegrasikan dalam 3 langkah tadi ya, 3 level tadi. Jadi memahami, mengaplikasi, merefleksi, seperti itu. Kemudian topik pembelajaran dikaitkan dengan lintas ilmu. Tadi ya saya contohkan misalnya IPA bekerjasama dengan mapel lain ya. Jadi tapi tidak menghadirkan guru lain di kelasnya IPA ya, tidak harus begitu ya. Jadi sesuai jadwal Bapak Ibu guru IPA mengajar, tapi dia sudah berdiskusi dengan mapel lain terkait dengan topik yang dia pilih. Ini adalah contoh Bapak Ibu ya. Contoh bagaimana sintak atau langkah diadaptasi ke level dalam pembelajaran mendalam. Contoh ya, pada memahami, ini pada model pembelajaran inquiry, ini gurunya memilih inquiry ya misalnya. Di sini dimahami ada langkah orientasi, sesuai sintak pada inquiry ya, kemudian merumuskan masalah. Kemudian pada level mengaplikasi, di sini ada langkah atau sintak mengumpulkan data, pengolahan, dan analisis data. Dan ini masih pada level mengaplikasi, ada menarik kesimpulan, ada komunikasi. Kemudian pada level merefleksi, ada refleksi ya, di sintak inquiry, kemudian aplikasi dan tindak lanjut ya. Dan Bapak Ibu perhatikan juga ada untuk memahami misalnya berkesadaran bermakna, mengaplikasi bermakna mengembirakan, merefleksi berkesadaran bermakna, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk 3 prinsip pembelajaran mendalam ini bisa berulang ya, tidak harus simultan. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu ini contoh untuk perencanaan pembelajaran mendalam mapel bahasa Inggris. Mata pelajaran bahasa Inggris, topics ya, report text atau teks laporan dalam bahasa Indonesia, dengan topiknya adalah binatang asli Indonesia. Kelas 9, rancangan waktunya 3 kali pertemuan. Untuk rancangan ini saya sesuaikan dengan yang ada di
petunjuk itu yang dari kementerian, yang pertama ada identifikasi peserta didik, ada identifikasi mapel. Untuk identifikasi peserta didik ya, dilakukan asesmen awal dan, eee, teks report ini dekat dengan teks deskripsi. Jadi pada kelas 7 dan kelas 8 ya, ini sudah siswa sudah mendapatkan teks deskripsi, sehingga asumsinya untuk, eee, fitur kebahasaannya sudah agak terasah anak-anak ini ya. Lalu memiliki minat pada kegiatan kolaborasi, penggunaan IT ya, kemudian wilayah lingkungan perkotaan sehingga jarang melihat langsung hewan asli Indonesia. Ini untuk identifikasi peserta didik. Ini Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi, peserta didik di wilayah Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah materi pelajaran. Ini ya, eee, Bapak Ibu isikan untuk materi pelajarannya. Lalu untuk dimensi profil lulusan yang akan saya kembangkan adalah, penalaran kritis, kreativitas, dan kolaborasi, serta komunikasi. Mungkin bisa ditambahkan dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita nanti, belajar bersyukur karena ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Lalu untuk desain pembelajaran berikutnya ada, CP ya. CP saya ambil 2 elemennya dari 3, yaitu membaca, memirsa, dan menulis mempresentasikan. Yang berikutnya lintas disiplin ilmu, saya ambil IPA ya, karena di IPA ada, eee, TP terkait dengan keanekaragaman hayati yang terkait dengan fauna, oke. Lalu tujuan pembelajaran ini ya, tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu itu sebaiknya per pertemuan itu, eee, disebutkan gitu ya. Rancangannya pertemuan satu apa, pertemuan kedua apa, pertemuan ketiga apa, disebutkan. Yang berikutnya topik ya, topik tadi sudah, praktek pedagogis ya, saya ambil untuk pendekatannya text based approach gitu ya. Pembelajaran berbasis teks, lalu sintaknya ini ya, ada langkah-langkahnya ini. Lalu saya juga ambil collaborative learning, saya ambil nanti yang, think, pair, share. Lalu kemitraan belajar tadi saya akan berdiskusi dengan guru IPA, juga dengan komunitas pecinta hewan yang ada di kota saya, ini contohnya ya. Lalu lingkungan pembelajaran, lingkungan ruang fisiknya ada ruang kelas perpus, virtualnya ada Google Docs ya, lalu Canva, kemudian budaya belajar ini menghargai alam, budaya gotong royong gitu. Pemanfaatan digitalnya saya akan memakai web ya, eee, untuk siswa mengakses info terkait hewan asli Indonesia, lalu pemanfaatan gambar, kemudian pemanfaatan Padlet dan Google Classroom. Ini pada proses ya. Lalu langkah-langkahnya ini awal, inti ya. Di awal ada ice breaking. Ini ice breaking-nya. Lalu saya memakai think, pair, share yaitu pembelajaran kolaboratif. Lalu untuk tujuan pembelajaran ya, saya sampaikan juga tujuan pembelajarannya supaya siswa tahu apa yang akan dia cover, apa yang akan dia lakukan selama, proses pembelajaran. Nah, ini untuk inti, bermakna, mengembirakan, berkesadaran, 210 menit untuk memahami saya ambil berkesadaran dan bermakna, gitu. Ya, ini kegiatannya Bapak Ibu. Lalu untuk mengaplikasi saya ambil bermakna dan menggembirakan, oke. Lalu untuk refleksi, berkesadaran dan bermakna, ini kegiatannya. Penutup, bermakna dan meaningful ya. Kemudian, eee, yang berikutnya adalah assessment. Untuk assessment itu, assessment pada awal pembelajaran, assessment awal ya, itu saya lakukan sebelum
pembelajaran pada hari ini. Jadi di hari sebelumnya ya. Oke, berupa meminta siswa untuk mendeskripsikan lalu nanti saya analisis begitu. Kemudian asesmen pada proses, eee, siswa menulis, eee, teksnya secara berkelompok ya. Kemudian, eee, masing-masing kelompok mereview hasil kerja kelompok lain. Lalu asesmen pada akhir ini final product-nya, siswa menulis teks reports kemudian mempresentasikan, gitu ya. Lampiran-lampiran sama ya, ada LKPD, ada rubrik ya, ada materi, ada hasil asesmen awal gitu ya, ini contoh rubriknya. Ya, itu Bapak Ibu kira-kira, eee, ini adalah contoh terkait dengan perencanaan pembelajaran mendalam untuk mapel bahasa Inggris. Mengaitkannya dengan mapel yang lain, sehingga siswa akan semakin dalam dalam mempelajari, kalau ini bahasa ya, jadi dia bisa melihat bahwa setiap mata pelajaran itu pasti saling terkait satu sama lain. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini sehingga kita bisa berdiskusi lebih jauh lagi terkait pembelajaran mendalam. Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.